Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Darto. Kita akan melanjutkan materi tekanan. Kebetulan sekarang sampai pada hukum Pascal. Saya tampilkan sebuah gambar. Pernah melihat alat ini tentunya kan? Kita melihat alat ini ketika seseorang mau memperbaiki mobilnya, mungkin mau menggantikan bannya yang pecah. Alat ini akan membantu untuk mengangkat sebagian mobilnya sehingga dia bisa mengganti bannya yang pecah. Jadi caranya dengan menggunakan batang pemompa ini dimasukkan ke sini ya. Kemudian diberi gaya, dipompa begitu, dipompa sehingga bagian yang ini akan naik ke atas dan mengangkat mobilnya. Jadi ini ya, tadi namanya alatnya dongkrak hidrolik. Jadi alat untuk mengangkat sebagian mobil untuk perbaikan yang kecil-kecil ya, seperti tadi ya. Kemudian ada gambar lagi, gambar seperti ini. Nah, kalau ini tentunya kamu sudah pernah juga melihat. Di mana kamu melihatnya? Ya, di tempat pencucian mobil ya, atau di tempat bengkel mobil juga bisa. Nah, alat ini prinsipnya sama dengan dongkrak hidrolik. Dengan gaya yang kecil, dengan alat ini bisa mengangkat mobil yang besar itu. Nah, ini alat ini dinamakan dengan pesawat pengangkat mobil. Jadi alat untuk menaikkan seluruh mobil untuk perbaikan bagian bawah mobil ya. Nah, kedua alat ini yang telah kita tampilkan ini, duanya, nah tentunya alat ini membantu kita untuk meringankan dan memudahkan ketika mengangkat mobil atau sebagian dari mobil. Manfaatnya apa? Manfaatnya tentunya dengan gaya kita yang kecil ya, dengan tenaga kita yang kecil, dengan gaya yang kecil akan bisa mengangkat beban yang besar ya. Tentunya itu ini tidak mungkin kita lakukan kalau tanpa alat ini ya. Nah, sekarang kita lihat prinsip alat-alat ini adalah dengan gaya yang kecil menghasilkan gaya yang besar. Cara kerja alat ini adalah menggunakan hukum Pascal yang bunyinya seperti ini. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Kita gambarkan. Jadi prinsipnya alat tadi, bagian utamanya adalah dua tabung. Yang satu mesti kecil ya, yang satu mesti yang kecil, yang satu mesti yang besar. Nah, kemudian dilengkapi dengan pistonnya ya. Pistonnya ini ya, piston ya, atau penghisap juga bisa ya, yang bisa bergerak ini ya, naik turun ya. Nah, ketika tekanan diberikan pada zat cair ini berisi zat cair ya, mungkin bisa air, bisa juga minyak ya. Nah, tekanan yang diberikan pada zat cair, nah itu ya, jadi ini kita berikan tekanan. Untuk memberikan tekanan kan tentunya menggunakan gaya ya, jadi menggunakan gaya besar F1 ya, kemudian mengenai bidang sentuh ini ya. Nah, bidang sentuhnya ini A, beri lambang A1, gayanya F1. Jadi dengan untuk menghasilkan tekanan kan dibutuhkan gaya dan bidang sentuh, sehingga akan menghasilkan tekanan. Kita beri lambang misalkan tekanannya P1. Tekanan yang diberikan ini ya akan diteruskan ke segala arah, sehingga ini akan memberikan ke sana. Tekanan akan diteruskan ke sini ya, sehingga nanti di sini akan muncul P2 ya, muncul P2 dengan gaya F2 dan luas penampang A2. Jadi ini luas penampang piston yang kedua. Nah, sesuai hukum Pascal bahwa tekanan yang diberikan, nah ini P1 ya yang diberikannya, itu nanti akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Berarti diteruskan ke sini ya, segala arah ke sini. Nah, dengan sama besar berarti ini ada P2 di sini ya. Nah, dengan catatan P1 sama dengan P2 ya. Karena ini adalah sama besar. Sehingga kita bisa nuliskan bahwa P1 sama dengan P2. Kita masih ingat bahwa P itu rumusnya adalah F dibagi dengan A ya. Karena ini ada P1 maka F nya juga F1, A nya A1 sama dengan F2 per A2. Inilah yang merupakan hukum Pascal. Yang pertama seperti ini ya, mari kita kerjakan. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah benda beratnya 20.000 Newton. Jadi bendanya diketahuinya begitu ya, teruskan diketahui. Nah, diketahui ini A1 ya, A1 dulu ya. A1 sama dengan 50 cm. Ini bukan kubik ya, yang betul adalah persegi pangkat 2 ya, persegi. Ini juga persegi ya.
Nah, karena luas. Kemudian A2 sama dengan 4000 cm persegi. Nah, kemudian beratnya beratnya kan sama dengan F2 nya ya, berarti ya F2 nya adalah 20.000 Newton. Nah, tentunya yang ditanyakan yang mana ya, ini F1 ya. Nah, gaya yang ditanyakan gaya yang diperlukan untuk mengangkat, berarti gaya pada F1 ya, pada pipa yang kecil, maka kita tuliskan adalah F1 nya berapa gitu ya. Nah, tentunya ini ditanya gitu ya, ditanya oke gitu ya. Sekarang kita ke jawabnya. Jawabnya, nah karena mencari F1 berarti kita menggunakan hukum Pascal ya. Hukum Pascal kita masih ingat rumusnya apa tadi? F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, kita masukkan F1 yang dicari kan, F1 tulis lagi kalau dicari ya, A1 nya 50 cm. Nah tadi satuan dari luas adalah meter persegi ya. Nah di sini diketahuinya dalam cm persegi. Apakah perlu dirubah? Tidak perlu ya, tidak perlu dirubah, asalkan yang penting sama. A1 kalau A1 pakai cm persegi, A2 harus cm persegi, jadi harus sama ya, tidak perlu dirubah ke meter karena nanti toh hasilnya sama saja ya. Jadi mendingan tidak usah kita rubah ke meter persegi, kita tulis apa adanya ya. A1 nya 50, pakai satuannya perlu ditulis ya, nggak usah ya, jadi daripada nanti ribet ya. Jadi satuannya nggak usah dituliskan di sini, nggak apa-apa ya. Oke, berarti sama dengan F2 nya 20.000 dibagi dengan A2 nya 4.000. Nah ini, nah kita bisa coret ya, ini nolnya 3, kita coret ya, nolnya 3. 20 dengan 5 hasilnya 5 ya, hasilnya 5. Jadi kita tuliskan lagi F1 per 50 sama dengan 5 per 1, kemudian dikalikan silang, 1 kali 1 F1 ya, F1 sama dengan 50 kali 5 250 Newton. Ini hasilnya untuk soal yang pertama. Gimana? Gampang kan ya untuk soal yang nomor 1. Kita lanjut sekarang soal nomor 2. Gaya 20 Newton diberikan pada pengisap kecil. Gaya 20 Newton diberikan pada pengisap kecil. Nah, ini gaya 20 Newton. Nah, ini gaya 20 Newton ya. Pada pengisap, diberikan pada pengisap kecil. Nah, ini pengisap kecil. Berarti sebagai apa ini diketahuinya? Nah, diketahui berarti gaya ya, F1. Nah, besarnya adalah 20 Newton. Nah, luas penampangnya 5 cm persegi. Nah, ini yang kecil ya, yang kecil berarti A1 nya adalah 5 cm persegi. Jika gaya mampu mengangkat beban, nah ini sama dengan tadi bebannya ya, berarti apa? F2, jadi beban tuh F2 ya. Nah, 1200 Newton. Berapa luas penampang besar? Nah, berarti ditanyakan adalah A2 sama dengan berapa? Ini ditanya ya, A2. Nah, jawabnya di sini. Jawab langsung rumus hukum Pascal. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi nanti kalau ada soal, kamu kerjakannya seperti ini ya, pakai diketahui, pakai ditanya, dan pakai rumusnya.
baru diselesaikan ya. Oke, F1 20 Newton dibagi A1 5 sama dengan F2 1200 dibagi A2 yang dicari ya, luas penampang yang besar. 20 bagi 5 berapa? 20 bagi 5 4 kan ya, 4 sama dengan 1200 per A2. Seperti tadi kan, kalikan silang. Kalau tidak bisa, kalau lupa melanjutkannya, A2 bagaimana? Nah, sama caranya ya, ini dibagi 1 aja, semua bilangan kan per 1, baru dikalikan silang. A2 kali 4 berarti 4 A2 sama dengan 1 kali 1200 1200 A2 sama dengan 1200 dibagi dengan 4 sama dengan 300 cm per segi. Nah, itu soal yang nomor 2, gampang juga kan ya. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang ketiga. Nah, oke, kita baca. Perbandingan penampang pipa kecil dan besar adalah 1:20. Maka kita bisa menuliskan perbandingan, berarti kita anggap A1 nya kita anggap 1 gitu ya, 1, walaupun sebenarnya tidak 1 cm, ini kan hanya perbandingannya ya, tapi kita bisa menuliskan seperti ini juga bisa saja ya, 1. Kemudian A2 nya berarti 20. Ini diket dulu ya, diketahui. Nah, kemudian jika alat tersebut digunakan untuk mengangkat beban, nah ini beban lagi, berarti apa? F2 sama dengan 4000 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah besarnya gaya yang diberikan, berarti ditanyakan F1 nya berapa? Jawab. Rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2 ya, F1 yang dicari, F1 per A1 nya itu 1 sama dengan F2 nya 4000 bagi dengan 20, sehingga kalikan silang ya, 20 F1 sama dengan 4000, F1 sama dengan 4000 dibagi 20 sama dengan nolnya dicoret ya, 4 bagi 2 berarti 200 Newton. Nah, ini F1 nya kelihatan kan ya, F1 nya lebih kecil, F2 nya 4000 lebih besar ya. Jadi gaya 200 Newton itu bisa mengangkat beban 4000 Newton. Itu keuntungan ya. Oke, kita lanjut. Diketahui jari-jari penampang yang kecil berarti R1 sama dengan 40 mm persegi. Oh enggak ya, kan bukan luas. Oke, dan penampang besar R2 sama dengan 50 mm. Gaya yang harus diberikan pada penampang kecil untuk mengangkat mobil beratnya. Nah, ini berarti beratnya benda, laki-laki ini apa? F2 kan. Nah, berapa itu? 50.000 Newton. Nah, pertanyaan apa? Gaya yang harus diberikan, gayanya yang diberikan berarti gaya yang di A1, berarti ditanyakan adalah F1 ya, gaya yang diberikan tuh F1 berapa? Kita jawab di sini. Nah, rumusnya tuliskan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke. Nah, kita lihat di sini jari-jari belum luas ya.
kita ingat bahwa rumusnya luas, jadi kita cari dulu di sebelah sini, bisa saja ya, cari saja di sebelah sini atau di sini juga boleh ya. Berarti A1 nya adalah rumusnya luas lingkaran ya, IPA itu bentuknya lingkaran ya. Luas itu apa rumusnya? PR kuadrat ya, PR kuadrat. Nah, PR kuadrat 1 kan ya. Yang A2, yang luas A2 itu PR 2 kuadrat. Oke, kita tuliskan di sini F1 dicari dibagi dengan A1 nya PR1 kuadrat sama dengan F2 nya 50.000 dibagi A2 nya PR2 kuadrat. Oke, terus kita masukkan angkanya, R1 nya berapa, R2 nya berapa. Oke, F1 dibagi R1 kuadrat, 40 kuadrat itu 16 ya, berarti 16, nolnya berapa, nolnya 2. Nah ini ya, 1600 pi sama dengan 50.000 per, nah R2 nya berapa, R2 nya 50 dikuadratkan berarti 2.500, 5 kuadrat kan 25, nolnya jadi 2 pi, kalikan silang F1 kali pi. Ini dicoret langsung juga boleh nih ya. Nah, tapi takutnya kamu nanti ada bingung nanti ya, jadi ini kita kerjakan pelan-pelan ya, kan pelan-pelan. F1 kali pi, F1 pi gitu kan, sama dengan 20 kali 16 1600, berarti 2 kali 16 32. Kemudian nolnya ada berapa, 3, 1 2 3 tambah pi ya, gitu ya. Kemudian ruas kiri ruas kanan ada sama-sama ada pi nya dicoretkan. Nah, kalau garis bagi pi, kanan dibagi pi kan habis ya, pi nya hilang, tinggallah ketemu F1 sama dengan 32.000 Newton. Nah, itu ya, 32.000 Newton, lebih kecil ya masih dibanding F2. Itu ya caranya mengerjakan contoh hukum Pascal. Demikian, nanti kita lanjutkan dengan Archimedes. Kita tutup dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.